Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Sejoli. Satu minggu kebelakang ini, lebih tepatnya tanggal 17 November, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu bersama sebagai seorang farmasis, karena pada tanggal 17 November ini BPOM akhirnya merilis daftar-daftar obat-obatan sirup yang akhirnya dinyatakan aman untuk digunakan. Karena ya selama beberapa bulan kebelakangan ini kita seolah-olah dihantui kalau misalkan obat sirup itu banyak cemaran sehingga tidak aman untuk digunakan. Nah, tanggal 17 November ini BPOM merilis ada lebih dari 100 produk yang dinyatakan aman, sehingga bagi saya pribadi ini sebuah berita gembira yang patut kita syukuri, karena selain jumlahnya lebih banyak dibandingkan list-list yang dikeluarkan oleh BPOM sebelumnya, ini menjadi kabar gembira dan angin segar bagi para orang tua khususnya yang memiliki anak-anak kecil, karena musim pancaroba sudah tiba. Anak-anak gampang diserang penyakit seperti batuk, pilek, dan demam, dan tidak semua anak-anak suka minum obatan puyer, sehingga obat-obatan sirup yang dinyatakan aman oleh BPOM dapat dijadikan solusi untuk penyembuhan anak-anak kita. Oke, sekarang masalahnya adalah apa-apa saja obat yang sudah dinyatakan aman oleh BPOM pada tanggal 17 November ini. Nah, ini cuma saya sampaikan sekilas. Nanti kalau misalkan mau membaca lengkapnya, link download akan saya sertakan di bagian deskripsi, sehingga teman-teman semua bisa mendownload dan membacanya sendiri. Oke, kita baca sebentar ya. Oh, ini ada beberapa produk. Nah, yang pertama mungkin OBH Kombi Batuk Anak Plus ya, OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu. Nah, ini kan obat-obatan yang udah produk lama sebenarnya dan sangat murah harganya, terjangkau oleh semua kalangan, dan alhamdulillah ini sudah dinyatakan aman oleh BPOM sehingga bisa digunakan dengan aturan pakai yang sesuai ya. Ini ada batuk anak nih mungkin ya, batuk anak ini, batuk anak, mungkin batuk dewasanya ada. Oh, ada ya. Ada di bawah ya, 26, 27. Nah, ini kelebihan OBH Kombi ini, selain produknya ada di mana-mana, harganya murah, juga variasi rasanya bermacam-macam. Ada rasa apel, nomor 22, nomor 23-nya rasa jeruk, 24-nya rasa madu, stroberi, dan juga untuk dewasanya ada rasa mentol ya. Nah, ini bagus, informasi yang bagus, karena ini berarti OBH Kombi sudah bisa digunakan kembali ya, karena sudah dinyatakan aman oleh BPOM. Dan ini kayaknya varian rasanya udah lengkap ya. Coba kita cek lagi ya, apel, jeruk, madu, dan stroberi sudah semua ya. Yang dewasanya juga. Oke, lanjut. Jahe, madu, iya semua ada rasa, semua varian rasa udah lengkap ya. Kemudian ada Vicks Formula 44. Ini yang biasanya digunakan untuk batuk kering ya, sama seperti batuk OBH Kombi, hanya saja OBH Kombi itu lebih cenderung ke batuk berdahak. Kalau Vicks Formula ini ke batuk yang jenis satunya, yaitu batuk kering ya. Ini Vicks Formula 44 nomor 33, 34, dan 35 ya. Namanya sama, tapi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di kolom tengahnya ini yang paling atas nomor 33 ini untuk kemasan 100 ml, nomor 34 ini kemasan tanggung 54 ml, sedangkan 35 ini untuk kemasan yang paling kecil 27 ml. Ini sudah dinyatakan aman. Dan nomor 36 dan 37-nya ini untuk yang anak-anak ya. Kalau yang 33, 34, 35 ini cenderung lebih suka digunakan oleh dewasa. Kalau misalkan 36, 37 ini cenderung lebih suka digunakan oleh anak-anak karena rasanya stroberi. Lanjut nomor 38 ada Antasidadon ya.
Antasidadon ini obat mah yang biasanya banyak juga penggunanya karena harganya juga murah dan lumayan ampuh dan lumayan cepat juga. Tapi nanti teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan di sini nih ada nyatakan udah nih pabriknya Dexamedica ya. Ini Antasidadon pabrikan Dexamedica, karena Antasidadon ini kan produknya banyak yang mengeluarkan, banyak pabrik yang memproduksi, tapi yang sudah dinyatakan aman ini produknya Dexamedica ya, berdasarkan lampiran tanggal 17. Mungkin nanti ada juga BPOM menyatakan rilis untuk pabrikan lain, tapi ya sementara bisa gunakan yang udah pasti aman aja ya. Antasidadon Dexamedica. Siapa nih yang paling sering pakai Antasidadon ya? Oke, obat sejuta umat juga ini. Lanjut, Rinopet, Rinos Junior, ini untuk obat-obat pilek ya, nyatakan aman juga. Fometa untuk mual muntah juga nyatakan aman. Milanta, Milanta ini mirip Antasidadon, cuma bedanya kalau Antasidadon itu produk generik, Milanta ini produk branded ya. Untuk kemasan 50 ml sudah dinyatakan aman. Plantasid dan Plantasid Forte juga kurang lebih sama kayak Milanta, cuma beda pabrik. Kalau Plantasid ini terbitan produsennya KUB misalnya. Woods Peppermint dan Woods Peppermint Antitusif dan juga ekspektoran. Ini ada dua macam ya, 69 dan 71. 69 dan 70 ini sebenarnya sama. Woods Peppermint Antitusif itu yang warnanya merah, itu digunakan untuk batuk kering, sedangkan 71 dan 72 ini Woods Peppermint Expectorant itu yang warna biru. Warnanya beda, kuning merah sama kuning biru. Yang kuning merah itu antitusif untuk batuk kering, kalau yang kuning biru itu untuk batuk berdahak. Ada dua kemasan ya, 100 ml yang paling besar dan juga 60 ml yang paling kecil. Ini udah dinyatakan aman. Sebenarnya Woods ada lagi ya yang kuning hijau, kalau nggak salah itu Woods Herbal namanya, tapi mungkin belum dirilis oleh BPOM ya. Gak apa-apa, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Kemudian ada Praxion dan Praxion Forte ya. 76 dan 77 ini beda di kemasan atau sediaannya ya. Kalau 76 ini lebih ke botol, digunakan untuk anak-anak. Kemasannya itu diminumnya pakai sendok takar atau gelas takar, sedangkan 77 ini lebih cenderung ke bayi ya penggunaannya, karena dia pakai pipet tetes atau pipet drop. Nah, sedangkan 78 ini Praxion Forte ini sama kayak Praxion di nomor 76, cuma bedanya dosisnya lebih tinggi. Praxion yang 76 ini kemasannya warna oranye, sementara Praxion Forte itu kemasannya warna hijau. Sama ya kegunaannya untuk obat demam ya. 7980 ini Proris dan Proris Forte juga sama, bedanya ada di dosis, ada di rasanya juga. Kalau Proris ini rasanya rasa jeruk, Proris Forte rasanya strawberry, sama-sama untuk penurun demam dan penurun nyeri pada anak-anak. Dan kabar baiknya kedua produk ini dinyatakan aman oleh BPOM. Lanjut 81 dan 82 itu ada Polisilen, ini mirip kayak Milanta untuk obat-obat mah ya. Ada dua kemasan juga, 180 dan 100 ml. Nah, jadi semakin banyak nih pilihan untuk obat-obat mah yang bisa digunakan dan sudah dinyatakan aman. Lanjut 91 dan 92 serta 93 ini mirip kayak kasus Praxion tadi ya. Ada tiga kemasan, isinya sama-sama paracetamol. 91 itu adalah Sanmol sirup yang kemasannya minumnya pakai gelas ukur atau sendok takar, sedangkan yang nomor 93 ini yang untuk bayi biasanya ya, Sanmolnya Sanmol drop yang minumnya pakai pipet, sedangkan yang 92 untuk dosis tingginya sama Forte. Ini mirip sama kayak Praxion tadi kasusnya, cuma beda pabrikan. Kalau misalkan Paros itu kalau misalkan Praxion itu produknya Paros, sementara Sanmol itu produknya Sanbe Pharma. Sama kegunaannya, cuma beda di harga. Kalau nggak salah Praxion tuh agak lebih mahal sedikit karena dia pakai teknologi micronized,
sedangkan produk Sunmol itu enggak. Tapi ya nggak masalah, karena terkadang ada orang yang cocoknya pakai Sunmol dan cocoknya ada orang lain juga yang cocoknya pakai Praxion, nggak masalah. Yang penting keduanya sama-sama nyatakan aman. 9899 ini Bupek ya, Bupek dan Bupek Forte ini mirip kayak kasusnya kayak ProRis tadi, cuma ya sekali lagi ini beda pabrikan aja, nggak masalah ya. Bupek punya Sanbe, ProRis punyanya Paros ya. Idorisan ini mirip kayak Rhinos tadi, cuma ya beda pabrik. Kalau Rhinos itu Dexa, Idorisan ini punyanya Sanbe. Epexol untuk batuk berdahak isinya Ambroxol ya, alhamdulillah nyatakan aman. Ini ada dua kemasan juga, yang 104 ini kemasan drop, sementara yang 105 ini kemasan sirup ya. Episan mirip ini untuk obat Mahyu ini ya, cuma beda kandungannya aja. Neokalana, Neokalana ini ya yang salah satu primadona ya kalau misalkan musim diare udah tiba ya, karena dia harganya murah dan juga lumayan ampuh dan juga gampang ditemukan di apotek-apotek terdekat. Dan alhamdulillah 110 nomor 110 Neokalana ini udah dinyatakan aman, sehingga bisa jadi pilihan ibu-ibu semua kalau misalkan anak-anaknya menderita diare. Sanadril DMP, Sanadril Expectorant ini mirip kayak Woods, sama sih, kurang lebih kegunaannya sama untuk batuk. Kalau DMP ini yang 103-114 ini untuk batuk kering, sedangkan 115 dan 116 ini untuk batuk berdahak. Kayaknya kurang lebih sama. Oh, Tremensa ya, Tremensa sama kayak Rhinos. Selanjutnya Activate, ini Activate juga dinyatakan aman ya. Kalau misalkan Activate ini kayaknya yang 126 ini otomatis Activate yang warna oranye mungkin ya, yang kegunaannya untuk pilek doang nih, karena kan Activate ada 3 ya, ada Activate oranye, hijau, dan merah. Kalau 126 ini kok dari kandungannya ini baru Activate yang oranye ya, atau mungkin Activate yang hijau dan merah udah dinyatakan aman ya di pengumuman yang sebelumnya ya. Saya kurang tahu ya karena belum ngecek ya, tapi bisa jadi. Tapi kalau misalkan ternyata belum, berarti untuk produk Activate baru nyatakan aman yang oranye ya, yang untuk pilek. Oke, ini lampiran 2 total ada 126 ya. Sebenarnya pada tanggal 17 itu Bepom mengeluarkan 2 lampiran yang dua-duanya sama, produknya dinyatakan aman selama digunakan tepat anjuran atau tepat aturan pakai. Cuma yang baru saya ulas ini baru lampiran 2-nya. Kalau mau lampiran satunya dibaca ya silahkan, nanti bisa di download di link yang ada di deskripsi. Oke, ini habis ya. Jadi lampiran 2-nya 126 produk. Oke ya, balik lagi ke atas. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Intinya ini kabar bagus untuk kita semua. Semoga setelah ini menyusul list-list produk lain yang dinyatakan aman, sehingga kita masyarakat Indonesia banyak pilihan untuk menggunakan obat-obatan yang aman ketika anak-anak atau kita sendiri itu lagi mengalami gangguan kesehatan. Dan sekali lagi, ini baru dari Bepom, kemungkinan setelah ini ada dari Kemenkes lagi, dan insya Allah isinya mungkin tidak akan jauh berbeda. Terakhir, pesan dari kami, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalau misalkan sakit perlu obat-obatan, dapatkan obat-obatan yang resmi ya, di tempat yang resmi, dan juga obat-obatannya sudah dinyatakan aman oleh Bepom. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.